Semua usaha yang selama ini saya kerjakan habis dalam sekejap. Saya tidak tahu lagi bagaimana hidup saya. Saya hanya bisa sedih, bingung, pasrah, memulai usaha dari nol lagi. Tekanan dari kondisi yang saya alami semakin terasa. Selalu ada pertolongan. Shalom umat Tuhan. Kembali lagi bersama kami dalam episode kali ini, yang pastinya selalu ada kisah penuh pertolongan Tuhan dan membawa berkat bagi setiap kita yang menyaksikan. umat Tuhan. Kita tahu bahwa tantangan dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Ya, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, studi, persoalan rumah tangga maupun dalam pelayanan. Namun kali ini kita akan mendengar beberapa tantangan dari umat Tuhan yang menjalani usahanya masing-masing. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Andre Manopo. Saya Hendra. Saya Mila. Saya Ibu Ani Juniati. Saya Suwandi. Saya Heti Adrian. Beni Yesianda. Saya Ibu Hotmaida. Saya Emma. Saya Yenti. Usaha saya di bisnis jam tangan, servis dan jual beli jam tangan mewah. Saat ini saya menjalankan usaha di bidang otomotif, variasi kendaraan mobil. Saya usaha warung sembako. Jualan soto kudus sama bakso goreng di pasar malam ya. Saya memiliki usaha di bidang bengkel mobil. Memberikan private les kepada anak-anak di lingkungan rumah. Tekuni bisnis di alat musik. Saya buka warung dan tambal ban. Usaha toko sembako. Saya memiliki bisnis kue. Untuk kendala sekarang ini, bulan ini sih mungkin di penurunan omset ya. Banyak karakter customer. Ekonomi. Persaingan sama para pembeli. Bagaimana tidak mengecewakan konsumen saya? Memahami karakter anak-anak yang berbeda. Agak sepi. Beberapa orang konsumen yang berpikir sedikit negatif. Persaingan antara sesama pedagang. Waktu. Wah, luar biasa ya. Ternyata di GKRI Salmasi banyak juga umat Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Iya, betul banget tuh, Rey. Oh iya, punya juga kan, Rey? Iya, Gap. Saat ini saya menjual frozen food. Rey, kira-kira tantangan terbesar dalam menjalani usaha tersebut apa ya? Oke, mungkin tantangan terbesar saat ini adalah selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oh iya. Nah, Rey, tapi dari semua umat Tuhan yang udah berbagi, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2010. Nah, langsung saja kita panggilkan Bu Wati. Halo Bu Wati. Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Iya, Ibu Wati, selain jadi ibu rumah tangga, sehari-hari kegiatannya apa sih, Bu? Kegiatan di rumah, jualan usaha kecil-kecilan seperti jualan makanan berupa sarapan. Pagi-pagi ada nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur. Ada juga yang suka pesen nasi kotak, sama tumpeng juga bisa. Iya. Ibu, kalau boleh saya tahu sejak tahun berapa ya Bu merintis usaha dagang seperti ini, Bu? Saya merintis usaha ini dari tahun 2010. Awalnya gimana sih, Bu? Boleh diceritain nggak? Awalnya sih saya hobi masak. Oke. Abis itu antar anak sekolah, iseng-iseng bawa jualan. Oh, Ke sekolahan. Iya, ke sekolahan. Taunya banyak yang seneng, banyak peminatnya. Banyak yang minat ya. Iya, banyak yang minat gitu. Jadi saya semakin semangat untuk jualan. Luar biasa. Saya juga jualan baju anak-anak di pasar malam. Oh. Oh ya Bu Wati, selama Ibu berdagang kurang lebih kayaknya 14 tahun ya Bu. Nah itu Ibu pernah nggak ya mengalami tantangan dalam perjalanan usaha ini Bu? Iya, pernah gitu. Ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Apa tuh Bu? Tahun 2019 rumah kami kebanjiran. Malam itu hujan besar deras itu. Kita was-was semua tuh di rumah. Kami mulai membereskan barang-barang, naikin di atas meja. Kita bikin
meja sama meja kasih papan gitu ya, buat barang-barang gitu. Nah malam itu saya pikir cuman 30 cm, tapi kok lama-lama air semakin terus naik sampai barang-barang saya itu yang saya naikin itu kok mau kena gitu ya, benar mau kena. Ternyata itu tanggul kali angke itu jebol. Jadi bingung dong kita. Kali angke jebol, langsung ke rumah sampai 1,5 meter. Semua barang-barang yang di rumah itu semua kena habis. Termasuk barang-barang dagangan saya habis semuanya. Bahan jualan yang saya sudah stok buat jualan juga habis. Kena air semua, tenggelam. Kulkas yang tempat buat stok barang juga kena. Kompor, perabotan, semuanya juga habis. Semua usaha yang selama ini saya kerjakan habis dalam sekejap. Saya tidak tahu lagi bagaimana hidup saya dan keluarga saya. Saya hanya bisa sedih, bingung, pasrah. Takut juga sih, ada perasaan takut. Wah, Bu Ati, berarti kondisi saat itu sangat berat ya, Bu? Iya, berat. Sangat berat bagi saya dan suami saya. Bagaimana membersihkan rumah kalau habis banjir kan berantakan tuh. Dan bagaimana juga biar anak-anak tetap sekolah gitu. Dan bagaimana caranya memulai usaha dari nol lagi. Yang kemarin kan udah ibaratnya ya puji Tuhan ya, udah senang gitu. Tapi sekarang habis banjir ya begini. Untuk dari nol untuk kebutuhan keluarga kami. Tekanan dari kondisi yang saya alami semakin terasa. Saya pikir cuma 2 minggu tuh beres-beres rumah. Tahunnya sampai 3 bulan dan tidak ada pemasukan selama 3 bulan. Wah, berarti sampai 3 bulan ibu nggak ada pemasukan. Terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarganya, Bu? Disitulah saya sadar semua pasti karena pertolongan Tuhan. 2 tahun sebelum musibah itu, saya mulai nabung sedikit demi sedikit dari hasil jualan saya di sebuah dompet dan saya taruh di dalam lemari. Hari ketika banjir itu sudah setinggi sebahu tuh air tuh. Ya, teringat dengan dompet saya yang di lemari, tapi saat saya menuju ke lemari, dompet sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya, dan barang-barang di dalam itu berantakan banget. Udah berserakan. Berserakan. Saat itu saya gemetar, takut, berpikir itu dompet sudah hanyut dan tidak bisa ditemukan gitu. Temukan lagi. Tetapi Tuhan tuh sangat baik bagi keluarga kami ya. Sehingga dompet itu bisa ditemukan kembali, dan dengan uang yang seadanya dalam dompet itu Tuhan pelihara hidup kami sekeluarga selama 3 bulan. Saya pribadi nggak pernah terpikirkan itu bisa. Hari-hari yang saya lalui, saya dihantui nggak ada pemasukan, dan bagaimana anak-anak sekolah. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Wah, luar biasa ya. Tuhan selalu punya cara yang tak terfikirkan. Hal sederhana tapi penuh keajaiban. Lalu Bu Ati, bagaimana dengan usaha dan pekerjaan itu? Setelah 3 bulan yang sulit, saya coba mulai jualan lagi dari nol. Kembali lagi Tuhan luar biasa baik, luar biasa baik banget di dalam keluarga kami. Dia memberkati usaha kami sampai hari ini, semua masih berjalan. Apa yang saya khawatirkan, Tuhan buktikan Dia sanggup mengatasi buat keluarga kami. Amin. Nah, Bu Ati, sampai di sini ada yang mau Ibu sampaikan untuk umat Tuhan yang saat ini sedang menjalankan usaha atau mungkin sedang dalam pergumulan? Pesan dari saya pribadi, sebelum kita bekerja, kita berdoa dulu, selalu mengandalkan Tuhan, tetap semangat, karena di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan dan jalan keluar. Amin.
luar biasa, kami sangat diberkati. Dan kami juga berharap kisah ini dapat memberkati umat Tuhan yang menyaksikan. Sampai jumpa di sedap berikutnya. Selalu ada pertolongan. Sedap. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah kekelaman, firman-Mu Tuhan pelita bagiku, ku kan melangkah bersamamu. Selalu ada pertolongan